bullish engulfing. Kita tarik fibo dari body ke shadow. Kita mendapatkan layering entry sell. Cut loss kita kalau ada momentum buy atau breakout di atas fibo level. Kemudian yang sell ini ada CB1 break ya. Kita bisa tarik dari body ke shadow. Kemudian kita entry sell di sini, kita take profit di sini. Kita mau mencari sell, di sini ada dominan break buy yang mana di sini ada low, ada new low. Ya, jadi ada 1 2 3 4 candle memecahkan candle bearish yang terakhir. Ini yang akan menjadi candle yang kita tarik fibo dari body ke shadow dan kita melayering sell di area ini. Ini ada satu candle yang break CB, kita akan tarik dari body ke shadow. Kita mendapatkan sell di area ini, kemudian kita keluar di area ini. Keren nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Effect. Di video kali ini Mimin akan membahas tentang BBMA dan Fibo Musang retracement, yaitu bagaimana cara kita menggunakan kedua-duanya dalam satu teknik. Dan cara ini tidak cocok untuk pemula yang belum menguasai BBMA O'Malley. Jadi saran Mimin bagi teman-teman yang belum begitu mengerti tentang BBMA, teman-teman bisa pelajari dulu pada bagian playlist dan teman-teman nonton dulu tentang BBMA basic. Teman-teman bisa cari yang berjudul BBMA basic yang ini ya. Jadi teman-teman nonton dulu agar mengerti peranan dan fungsi-fungsi setiap indikator, baru bisa melanjutkan dengan multi time frame. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like dan share ke teman-teman lain supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar. Oke, dan juga Mimin punya info menarik, silahkan tonton dulu informasi berikut ini. Merayakan HUT Indonesia ke-79, XM menawarkan bonus istimewa untuk bulan Agustus. Nikmati bonus deposit 100% hingga $500 berlaku untuk klien baru dan klien lama. Dan bonus ini tentunya support equity ataupun support floating minus. Nah, promo ini juga khusus bagi klien XM yang berdomisili di Indonesia dan berlaku selama bulan Agustus berlangsung. Jika belum memiliki akun XM, daftar sekarang juga melalui link di deskripsi. Nah, setelah mendaftar, lengkapi data diri dan verifikasi akun teman-teman. Setelah verifikasi selesai, lakukan deposit pertama dan secara otomatis akan mendapatkan otomatis bonus deposit sebesar 100% dan juga untuk deposit berikutnya. Nah, tunggu apa lagi? Jangan lewatkan kesempatan ini. Promo ini terbatas, jadi segera bergabung dengan XM melalui link di deskripsi. XM, trading cerdas, kesempatan berlimpah. Oke, itu dia informasinya dan sekarang kita akan membahas tentang BBMA dikombinasikan dengan Fibo Musang CBR. Oke, pertama di sini kita akan buka chart. Oke, sebelum kita bahas tentang kombinasinya, kita harus pahami dulu tentang Fibo Musangnya. Oke, untuk memudahkan di sini Mimin akan membuka chart kosong dahulu supaya kita benar-benar mengerti pola-pola yang ada pada Fibo Musang CBR. Sebelum kita bahas tentang pola Fibo Musang ya, kita akan kenalan dulu dengan cikgu legendaris yang sudah menciptakan Fibo Musang CBR. Oke, ini adalah cikgu yang menciptakan Fibo Musang CBR, yang mana yang ini adalah cikgu Baha, yang kanan adalah cikgu Zul ya. Kita akan lihat histori Fibo Musang sedikit yang nantinya kita akan ambil sesimpel mungkin supaya bisa kita gunakan dengan BBMA O'Malley ya. Salam hormat buat cikgu Zul dan cikgu Baha, semoga sehat selalu dan kita ucapkan terima kasih kepada mereka berdua yang kiranya sudah berbagi teknik yang luar biasa.
Nah, ini histori perjalanan Fibo Musang CBR yang mana dimulai dari 2009, waktu itu masih dibuat oleh C. Guzul. Kemudian 2011 baru punya CBR atau Candle Brick Heritage di 2011 ya. Di historinya 2013, 14, 15, 16, 17 dan ini adalah ebook yang sampai dengan 2018. Mungkin ada ebook terbaru, Mimin tidak mengikutinya. Ya, ini sedikit histori tentang perjalanan pengembangan Fibo Musang CBR oleh Cik Gubaha dan Cik Guzul. Oke, dan ini entry level yang ada pada Fibo Musang. Ada 9 entry level kalau kita melihat kepada silabus intermediate ini ya. Jadi kita tidak akan belajar entry level, kita hanya akan mengambil polanya sebab Mimin pribadi tidak mengerti semua entry level ini. Jadi Mimin hanya fokus kepada BMA dan sedikit menggabungkan antara keduanya sesimpel dan semudah mungkin. Oke, sekarang ini adalah engulfing ya. Ini adalah sedikit roadmap ya. Tapi tenang saja, kita tidak akan ambil semuanya. Oke. Kemudian ini ada engulfing ya. Teman-teman bisa baca ya, engulfing merupakan satu candle yang break ya. Ini seperti ini contoh-contohnya. Ini engulfing buy, ini engulfing sell ya. Jadi kita bahas sekilas saja. Kemudian ini hidden engulfing atau sering disebut dengan dominant break atau dominant candle. Oke, ini dominant candle. Contohnya seperti ini. Oke. Sudah, ini saja sedikit pengenalannya. Dan versi Mimin tidak akan mengambil ke semua entry level. Jadi yang kita ambil cuman 3 ya. Cuman 3. Jadi yang kita ambil yang pertama, kita ambil yang hanya bisa kita kombinasikan dengan BBMA. Yang pertama yang kita ambil adalah IB atau kalau sebutan panjangnya initial break ya, kalau tidak salah tulisannya seperti ini ya. Pertama kita akan ambil initial break, yang kedua kita akan ambil DB atau dominan break atau dominan candle ya. Kita tulis dominan break. Yang ketiga kita akan ambil CB break atau sering dikenal dengan CB1 lah. CB ya, candle break. Nah, ini yang akan kita ambil. Nah, di dalam BBMA kita akan kombinasikan, cuman akan mengambil ketiga pola ini untuk mendeteksi MHV yang lebih kuat, mengambil re-entry yang lebih indah tentunya ya, yang benar-benar lebih indah jika dikombinasikan, dan tentunya jika teman-teman mengerti ya, dan harus mengerti karena ini Mimin kombinasikan agak lama dan hasilnya sangat memuaskan. Oke, jadi kita akan bahas terlebih dahulu tentang IB ya. Kita akan mungkin video ini Mimin ulas sekilas dulu, nanti kalau memang banyak yang bingung kita akan pisahkan satu persatu cara penggunaannya kali ya. Oke. Initial break ini bisa disebut dengan engulfing ya. Initial break ini adalah engulfing. Contoh, ada satu candle bullish ya, contoh ini bullish, kemudian dipecahkan atau di break oleh candle bearish. Nah, ini adalah initial break atau engulfing ya. Kalau bahasa lainnya ini kita buat ya, engulfing candle, engulfing. Ada juga teman Mimin sebutnya engulfang ya. Ya, sangat lucu ya. Nah, kalau dominant break ya, ini
engulfing cell atau initial break cell ya. Kita akan lihat yang by, yang bullish engulfing. Kita ambil contohnya dulu ya, bukan validasi. Nah, ini ya. Ini ada satu candle bearish ya. Kemudian di break oleh candle bullish. Nah, ini engulfing buy atau sebutannya initial break ya. Kita belum mengambil validasi ini ya. Contoh yang ini ada candle bullish ya, kemudian di break oleh satu candle bearish, maka ini akan menjadi engulfing sell. Ini engulfing sell, engulfing buy atau dikenal dengan initial break. Nah, kalau dominant break ya, ini kita catat ya. Ini kita kasih tanda biar teman-teman nggak bingung. Ini initial break atau engulfing ya. Yang ini juga initial break atau candle engulfing. Nah, seperti ini juga ada satu candle bullish, kemudian di break oleh bearish. Di breaknya maksudnya gimana ya? Di breaknya harga bullish, harga body sudah di break ya. Ini namanya initial break atau engulfing. Nah, itu maksudnya ya. Nah, ini candle ini di break. Nah, di break oleh candle merah, jadinya ini engulfing sell ya. Ini engulfing sell, initial break. Oke, yang ini engulfing sell. Nah, yang bawah ini engulfing buy ya, initial break. Yang ini candle bearish, kemudian di breakout oleh bullish. Yang bullish ini adalah candle engulfing. Oke. Kemudian yang kedua dominant break atau hidden engulfing ya. Ini ada bahasa lain supaya teman-teman tidak bingung, dan namanya hidden engulfing. Oke. Nah, dominant break dan hidden engulfing artinya satu candle bullish atau satu candle bearish dipecahkan oleh minimal 3 candle. Nah, contohnya seperti ini. Kita coba lihat di ini ya, biar tidak bingung. Kosong, kita akan cari hidden engulfing ataupun dominant break. Nah, seperti di bawah ini ada satu dominant break, mana. Nah, ini ada satu bearish yang terakhir ya, dipecahkan oleh minimal 3 candle. Yang ini 1 2 3 4. Candle keempat ini disebut dominant break atau hidden engulfing. Minimal 3 candle yang memecahkan bearish kalau untuk buy. Kalau untuk sell minimal 3 candle yang memecahkan ya. Contoh kita cari dulu, kita kecilkan sedikit. Nah, contoh seperti ini, ada bullish terakhir ya, dipecahkan 1 2 3 4 5 candle baru pecah. Yang ini untuk sell ya. Yang candle ini dipecahkan oleh yang candle yang merah. Yang lebih dari minimal 3 candle ini disebut dengan dominant break atau hidden engulfing. Nah, contoh yang seperti ini ada bearish terakhir dipecahkan 1 2 3 candle bullish. Ini disebut hidden engulfing. Kita belum cerita entry ya. Nah, ini dominant break ya. Kita catat. Yang ini DB ya, atau dominant break. Nah, oke, dominant break. Ini dominant break. Yang ini dominant break atau hidden engulfing ya. Jadi ini CB1, sorry, ini CB. Kita sebut saja CB1 ya. Oke, ini sudah dua contoh. Yang pertama initial break atau IB atau candle engulfing. Yang kedua ada dominant break
atau hidden engulfing. Nah, yang terakhir adalah CB. Oke, di sini mencontohkan biar lebih terpisah-pisah ya. Kita cat kosong. Mimin tahu teman-teman pasti akan pusing di awal-awal ya. Tapi tenang aja, nanti setelah kita kombinasikan perlahan-lahan teman akan mengerti. Karena ini sangat penting dan sangat bagus teman-teman. Oke, sekarang kita akan bahas tentang CB1 atau CB1 brick ya, CB lah. Sekarang yang ketiga adalah CB atau candle brick ya, atau CB1 lah. CB1 candle brick. Oke, ini yang ketiga. Kalau tadi yang pertama ada initial brick atau candle engulfing, yang kedua dominant brick, hidden engulfing, yang ketiga CB1 ya. Ini kenapa tanda koma. Nah, yang ini CB1. Oke, CB1 adalah contohnya seperti ini. Ini ada harga terendah sebelumnya ya. Kemudian ini harga yang belum pecah, harga tertinggi. Kemudian dia buat new low, harga lebih rendah dari harga sebelumnya. Kemudian ada breakout ya, candle ini, candle bullish yang ini sudah break harga sebelum yang ini. Inilah disebut dengan CB1 ya. Candle ini namanya CB1 brick. CB1. Oke, namanya CB1 candle yang ini. Ya, contoh yang lain. Nah, yang ini. Kalau ini dia bertempatan dengan CB initial brick, jadi tidak boleh kita sebut sebagai CB. Tetapi ini yang akan menjadi CB. Ya. Ini CB cell. Sebentar kita. Oke, yang ini ya. Ini menjadi CB1 brick yang candle bearish yang ini. Yang ini akan menjadi CB1 brick. Oke. Yang ini menjadi CB1 buy, yang ini menjadi CB1 brick sell. Nah, ini juga ada satu candle yang break CB. Nah, yang ini adalah CB. Ya, ini CB, ini di break oleh candle yang ini. Jadi, candle yang ini adalah candle CB break. Yang ini CB break. Yang CB-nya yang ini. CB-nya yang ini. CB1-nya ini yang akan menjadi CB1 ya. Pintu yang ini akan menjadi CB1, ini menjadi CB1, yang ini yang menjadi CB. Nah, intinya CB itu kalau kita catat, dia misalnya untuk bearish ada harga naik, kemudian koreksi ya. Kemudian kenaikan ini lebih tinggi daripada harga yang ini ya. Kemudian dia turun, break harga yang ini. Break harga yang ini ya. Nah, ini yang menjadi CB1. Ya, ini yang menjadi CB1 sell karena harga ini sudah dipecahkan di area ini. Ya, kalau buy juga sama, ada market turun ya, dia naik sedikit, kemudian dia turun lebih rendah daripada harga sebelumnya, kemudian dia naik memecahkan harga yang ini. Nah, ini yang menjadi CB1.
Oke, ini kita belum cerita mengkombinasikan dengan BBMA. Mungkin kalau video ini terlalu panjang, bagusnya kita bagi part saja ya. Bagusnya kita bagi part saja biar teman-teman tidak bingung nanti ketika menggabungkannya ya. Karena di sini juga kita belum bahas tentang Fibo ya. Oke, lebih kurang seperti ini. Ini yang akan menjadi CB1 brick sell, yang ini CB1 brick buy, dan nanti harga akan datang balik ya, baru dia akan naik ya. Begitu juga yang ini, dia akan koreksi, kemudian dia akan turun. Oke, nah ini yang disebut dengan CB1. Oke, sekarang kita sudah bahas 3. Yang pertama initial break atau engulfing, yang kedua dominant break atau hidden engulfing, yang ketiga CB ya, atau candle break. Oke, nah sekarang yang terakhir Fibo ya. Jadi Fibo musang settingannya seperti ini. Kita kesini saja biar tidak keganggu, kesini saja ya. Kita pilih chat kosong. Oke, ini settingan Fibo ya, teman-teman bisa lihat. Karena Mimin menggunakan atau penggabungan dengan BBMA, jadi Mimin menggunakan re-entry. Oke, menggunakan re-entry. Oke, jadi settingan Fibo musang itu yang kita tambahkan sini. Mimin delete saja, kita buat default. Oke, untuk settingan defaultnya seperti ini ya. Ini sudah Mimin reset ke bawaan standarnya seperti ini. Oke, kemudian kita rombak, klik kanan Fibo properties ya, kemudian kita tambahkan, kita klik add, tambahkan 1.88, kemudian di 1.88 kita tambahkan re-entry. Oke, kemudian kita add, kita buat 2.88, tambahkan kata-kata deskripsinya re-entry. Ketiga 4,88, tambahkan re-entry ya. 1,88, 1.88, 2.88, 4.88. Kemudian tambahkan juga add 1.786 ya, 1.786 juga kita buatkan re-entry. Kita add lagi 2.786, ini juga zona re-entry. Kemudian yang ketiga 4.786, ini juga area re-entry. Kemudian kalau sudah klik OK. Nah seperti ini ya. Nah seperti ini ya. Oke, untuk settingannya mungkin Mimin catat saja ya penambahannya. Pertama tambahkan 1.88 ya, ini yang perlu ditambahkan Fibo. Kemudian 1.786. Oke, ini 2.88, 2.786, kemudian 4.88, tambahkan 4.786. Nah seperti ini ya settingan Fibo yang ada dalam Fibo musang CBR ya. Jadinya nanti akan seperti ini. Nah area penambahan ini semua keterangan deskripsinya dibuatkan re-entry ya. Ini kata-kata deskripsinya re-entry. Oke,
Mungkin kita tidak bisa mengkombinasikan lebih lanjut ya, kita akan buat part 2 karena ini sangat memakan durasi ya. Jadi supaya teman-teman tidak penasaran setelah kita pelajari itu, ini Mimin preview singkat ya. Oke, cara menggunakannya seperti misalnya kemarin kan teman-teman bisa lihat ya, Mimin melakukan sel di grup ya. Mungkin kemarin di area sini ya. Mungkin kemarin di area sini. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ini initial break kalau digabungkan dengan BBMA. Nah, kita kan mau nunggu sel. Ini sekilas preview saja ya. Ini di initial break atau candle bullish engulfing. Kita tarik Fibo dari body ke shadow. Ya. Kemudian di sini kita mendapatkan layering entry sell. Cut loss kita kalau ada momentum buy atau breakout di atas Fibo level. Ini sekilas ya. Kemudian yang sell ini ada 1 2, ini ada CB1 break ya. Kita bisa tarik dari body ke shadow. Kemudian kita entry sell di sini, kita take profit di sini ya. Itu penerapan Fibo Musang dengan BBMI. Kemudian ini kita mau mencari sell, di sini ada dominan break buy yang mana di sini ada low, ada new low ya. Jadi ada 1 2 3 4 candle memecahkan candle bearish yang terakhir. Ini yang akan menjadi candle yang kita tarik Fibo dari body ke shadow dan kita melayering sell di area ini ya. Kita sell. Oke. Dan di H4 juga sama. Ini preview sebentar ya. Ini karena kita akan lanjut di video part berikutnya. Ini ada satu candle yang break CB, kita akan tarik dari body ke shadow. Kita mendapatkan sell di area ini, kemudian kita keluar di area ini. Keren nggak? Keren dong. Untuk lebih detail kita akan bahas di part 2. Kombinasi dengan BBMA dan Fibo ini sangat keren teman-teman. Sebenarnya ini Mimin mungkin kalau orang lain akan buka kelas ya. Ya, kita nggak ada kelas-kelas gratis saja bagi teman-teman yang mau pelajari ya. Oke, kesimpulannya teman-teman harus pelajari dulu initial break, dominant break, dan CB1 ya. Berbeda dengan Musang tadi, kalau kita mau pelajari benar-benar Fibo Musang, kita harus mempelajari semua. Ini ada entry levelnya ada 9 teman-teman. Ya, ini sangat Mimin pribadi tidak menguasai ke entry level ini. Sebab Mimin hanya mengambil pola untuk mendetek MHV, mendetek area pullback untuk pengambilan dari entry. Ya, sebab Mimin bukan pure Fibo Musang CBR. Jadi Fibo Musang CBR ini pernah Mimin kombinasikan dan pelajari ketika dulunya belajar BBMA, sudah mentok, sudah bingung di BBMA itu mau dipelajari apa. Jadi mencari penggabungannya dengan pola Fibo Musang ya. Dan kedua, teknik ini sudah legend ya, sudah benar-benar luar biasa. Oke, sekian dulu pembelajaran kita tentang initial break, dominant break, dan CB1 break ya. Jadi kita akan bahas lebih lanjut di video part berikutnya supaya tidak terlalu panjang memakan durasi ya. Jadi teman-teman yang masih belum menguasai basic BBMA, pelajari basic dulu, baru pelajari basic Fibo Musang. Ini tidak wajib ya, tapi ini sangat powerful kalau dikuasai ya. Dipelajari atau tidak itu terserah kepada teman-teman, karena untung dan ruginya dalam trading akan teman-teman nikmati sendiri. Mimin hanya berbagi ilmu yang sudah Mimin pelajari dan yang Mimin gunakan sehari-hari. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Min akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.